Pemirsa, langsung saja kita sambut co-host dan host fenomenal serta memiliki aura kecantikan dan ketampanan yang mampu menghipnotis penonton di rumah maupun di studio. Ini dia Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Luar biasa sekali penontonnya pada malam hari ini, Vega. Tema kita pada malam ini temanya adalah perang ilusi. Gimana Vega ini perang ilusi nih? Monggo silakan. Aku agak-agak bingung nih Mas, ilusi itu kalau menurut aku mungkin yang kayak mengelabui pandangan mata. Oh, pasti. Mungkin kecepatan tangan kayak gitu. Kecepatan tangan. Ya, sekarang saya buktikan dengan saya. Bisa Mas. Loh. Kecepatan tangan. Yes. Lain guru, lain ilmu, jangan mengganggu. Karena kita nggak boleh namanya membuka kartu, kita punya sandang pangan, pekerjaan masing-masing. Yes. Kecepatan tangan. Oke. Kanan apa kiri? Kanan. Kiri. Kecepatan tangan. Penonton bisa nebak. Lagi masuk. Kanan apa kiri? Kiri. Kanan apa kiri? Kiri kali. Kiri. Kanan. Ya. Jago Sekarang banget. kita lihat Lagi. kecepatan. Nah. Dulu. Ya. Kanan apa kiri? Kali ini kita nggak mau kanan kiri. Kosong. Kok hebat banget Mas? Hebat. Taruh di sini. Ketahuan itu mah kayak gitu. Saya tuh masih. Apalagi? Koin. Koin. Lain guru, lain ilmu, jangan mengganggu. Untuk para pesulap-pesulap yang masih amatiran ya. David Copperfield itu sama saya itu berguru ya. Apa Houdini itu? Houdini. Buntrat. Ini jorok nih. Coba Mas ngapain? Ya. Kosong. Wow. Hebat banget. Di mana teman-teman? Di mana Mas? Di atas ini. Doang. Kecepatan tangan. Hah? Itu mah ini doang. Apa? Itu mah kecil. Aku juga bisa Mas. Aku bisa nebak pergerakan-pergerakan Mas Tukul. Iya. Ya. Maksudnya. Jadi gini, Mas Tukul misalnya megang apa aja, boleh megang apa. Aku nggak lihat, tapi aku bisa nebak Mas Tukul megang apa. Oke. Ya. Oke. Aku madep sini, Mas Tukul madep sana. Ini berarti udah lama di gua ini. Ya. Ngapain Gua Mas? jitak lu banyak ngomong lu. Ayo ya Mas, aku nggak lihat. Vega. Ya. Tadi maaf. Ya. Sebentar. Jangan ngeliatin. Yes. Koin tadi saya taruh di mana? Pertama, sebentar. Di jidat. Tahu, padahal nggak ngelihat loh. Lagi ya Mas. Kalau cuma sekali mungkin penonton nggak percaya Mas. Sekali lagi Kak, Ya. sekali lagi. Udah ditaruh Vega. belum? Taruh di mana Vega? Di hidung. Lu ilmunya luar biasa sekali kan? Tas dulu. Lagi Mas. Saya masih penasaran. Ya. Vega, Udah taruh belum? mana Vega? Ditaruh di sebentar, sorry ini yang ini agak sulit ya. Di mulut Mas. Hah? Di mulut. Di Bukan mulut? nih, sorry. Ini agak terganggu pikiran saya. Di dagu. Lu
luar biasa sekali. Lagi, Mas. Sekali lagi, Lagi. sekali lagi. Mas jangan, aku tadi janjinya cuma 3. Ketahuan. Ketahuan. Lu harusnya jangan buka kartu. Harusnya diem aja. Sekali lagi tapi gua kasih tanda. Buat taruh mana gak? Aku bilang tong tong. Nah, berarti kantong gitu. Malu ah. Pemirsa, bintang tamu saya pada malam ini adalah 2 orang magician yang mahir dalam permainan ilusi. Yes. Kita sambut Princess of Magic dan Mind Illusionist Rizuki dan Denny Dargo. Pemirsa. Setelah ini akan ada penampilan dari para magician. Jangan kemana-mana, tetap di bukan mat.
Tepuk tangan sekali lagi untuk Rizuki. Oh, luar biasa. Ini burungnya siapa kok bisa lepas sendiri? Ada kado buat Mas Tuku. Oh, terima kasih. Luar biasa. Katanya kangen sama Mas Tuku. Oh iya. Ya. Luar biasa. Sini ya. Kelihatannya Nah, nyaman. dulu. Silakan. Luar tepuk tangan sekali untuk Rizuki. Nah, ya Mas. Luar biasa. Ini burungmu loh nanti. Kembali ke lab. Luar biasa sekali Rizuki, banyak kemajuan saya lihat. Dia kangen Mas, saya kan sering tampil show bareng sama saya. Mungkin 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu Iya. ya. 6 lalu, saya udah gede gini ya. Ya, sekarang juga Mas Tuku makin ganteng. Saya seneng kalau ketemu sama orang jujur itu saya seneng. Mas, kalau magician itu Iya. memang sukanya bohong, Mas. Bohong tadi dalam inilah, tapi kalau kata-kata dia jalan. Iya. Dari hati dia. Kembali ke lab. Good evening, Princess of Magic and Mind Illusionist, Mas Rizuki dan Mas Denny Darko. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Mas Tuku. Kamu kadang-kadang kalau berdampingan Masnya kayak kakak beradik gitu ya? Bedanya usia aja, Mas ya? Iya, usianya kan hanya selisih berapa? Sih saya 21, kamu 20 lah. Rizuki, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Luar biasa. Papamu tuh kalau ketemu sama saya selalu, wah nyariin Nyariin. nyariin burunya yang hilang gitu. Balik ke lab. Papanya mesti di sana kan, di sana. Untuk Rizuki nih, keren sekali tadi penampilan permainan dirimu. Susah nggak sih belajar sulap seperti yang baru saja dilakukan? Monggo. Gampang-gampang susah sih. Sebenarnya yang penting latihannya, Betul. terus sama niatnya mau belajar apa enggak. Apalagi kalau misalnya yang tadi kan dengan makhluk hidup ya. Iya. Jadi agak-agak susah karena kita juga nggak ngerti bahasa burung kan Iya, gitu. iya, Jadi iya. emang rada-rada susah. Yang penting sih emang latihannya. Oke. Apa yang dikatakan Rizuki itu banyak benarnya. Ini Vega dulu waktu usia SMP kelas 2 ya, juga belajar sulap. Bisa menghilangkan dan bisa nggak bisa ngebalik lagi. Ya. Terus sampai dicari sama tetangga-tetangga sebelah itu ya. Itu menghilangin barang orang, Mas. Kalau sulap tuh harus bisa balikin lagi. Iya, pernah pinjem duit juga nggak pernah balik lagi juga. Itu kan dulu. Barangan. Sekarang kan tetap juga kan. Mak kalau ngomong suka benar. Luar biasa sekali. Saya masih ingat dirimu lah ya. Sekarang udah luwes, sudah cara bermainnya udah luar biasa, profesional sekali. Balik ke lab. Untuk Mas Tukul sebentar ya. Mirip loh. Saya usia 17 tuh mirip Mas Denny. Rambutnya juga agak terlalu ini kotak amal gini Mas. Ya karena dulu waktu saya itu ngomong suka bohong, mulut saya kayak Suneo lama-lama. Berbicara tentang mahir bermain ilusi nih, dirimu ini sudah bisa sulap dari umur 8 tahun dan di usia 16 tahun memiliki banyak prestasi. Gimana ceritanya nih, kemauan sendiri atau ada paksaan dari keluarga yang ternyata juga semuanya pesulap? Monggo silakan. Sebenarnya dari umur 6 tahun, tapi dikenal banyaknya pas umur 8 tahun karena waktu itu dapat muri kan. Nah sebenarnya emang awalnya dari ngelihat papa mama main sulap, sering ngelihat main sulap akhirnya jadi kok bisa, kok jadi pengen tahu, pengen belajar. Akhirnya didukung juga sama papa mama. Akhirnya ada waktu itu ada acara besar juga di salah satu taman hiburan di Jakarta. Terus akhirnya ya udah kamu belajar sulap aja, nanti papa masukin ke acara ini. Akhirnya belajar sulap selama seminggu dan pertama kali perform tuh di panggung Maxima di salah satu taman hiburan di Jakarta. Panggung besar banget beserta waktu itu masih zamannya Joshua Suherman sama Deddy Kobuzier. Jadi langsung dari situ ternyata senang juga main sulap. Akhirnya terus berlanjut sampai sekarang dan ternyata dari situ, ternyata sulap juga bisa menghasilkan uang ya. Jadi langsung suka. Tidak beda jauh dengan saya. Papa saya dulu kan pemain Siapa? Papa. Bapak kek.
Papa saya kan dulu pemain sirkus, jadi akhirnya alhamdulillah saya bisa bermain ikan pesut saya. Ya namanya turunan ya kan. Turunan ya Mas. Ini anak saya namanya Jovan, Wahyu Jovan Utama ini lo nanti lebih fenomenal dari saya. Lebih ngetop dari saya. Pemain sirkus. Pemain sirkus. Entertain. Kecil udah pinter bahasa Inggris, gantengnya melebihin papahnya. Ya iyalah itu mah banget. Itunya aura positifnya udah kelihatan. Benar, ya iyalah. Kembali ke untuk Mas Denny Darko Arwana. Ya, kalau orang yang mirip gantengnya Mas saya tak kasih nama Arwana. Kalau Mas Denny lulusan desain interior, kenapa akhirnya memilih terjun ke dunia sulap nih, monggo nih? Jadi saya nggak sebahagia Rizuki yang bapak ibunya lahir udah pesulap. Nah, bapak ibu saya itu mereka nggak punya satu kesempatan untuk sekolah tinggi, Mas. Jadi saya nggak boleh main sulap waktu itu. Disuruh sekolah, katanya paling nggak sekolahnya harus S2. Nah, jadi akhirnya saya sekolah dan alhamdulillah tahun lalu S2-nya lulus. Tapi pas memang seperti itu saya janji kalau sekolah saya bener, saya boleh dong menekuni hobi saya. Nah, akhirnya jadilah pesulap seperti itu. Nggak beda jauh dengan saya tuh. Apa Mas? Walaupun papa mama saya dulu memang orang nggak mampu. Tapi cita-cita saya kepengen harus S-road gitu. S2, S3. Alhamdulillah saya gerobak saya udah tak bikin bagus dan alhamdulillah laku ya. Banyak pembeli-pembeli S-road saya alhamdulillah. Bukan S-road. Nah kalau saya menekunin S-road saya alhamdulillah saya belajar. Alhamdulillah cover boy akhirnya di wisuda jadi cover boy sampai sekarang. S-doer ya Mas? Akhirnya jadi S-doer, cabang saya banyak. S-doger. S-doer, S-doger tapi yang jualan orangnya doer. Balik ke pemirsa. Malam hari ini saya juga kedatangan seorang magician berkarakter misterius. Langsung aja kita saksikan penampilan dari Riana. Suatu daerah terdapat upacara penyucian diri yang disebut Taipusam sebagai tanda penghormatan kepada Dewa Muruga. Upacara ini dilakukan setiap bulan ke-10 dalam kalender Tamil. Mereka menusukkan benda tajam ke salah satu bagian tubuhnya.
mereka yang sebelumnya telah menyucikan diri, mereka tidak akan merasa sakit. Dan mereka tidak akan merasa terluka.
Kolaborasinya indah sekali ya. Keren banget mas. Banyak materinya sekarang dirimu ya. Alhamdulillah sekali, subhanallah. Tepuk tangan. Kembali ke laptop. Ini teman-teman saya bisa nyulap loh. Nasi di meja tuh bisa habis dengan segini. Itu bukan sulap, dimakan. Tapi dia belum merasa kenyang lah di situ. Itu mah lapar. Untuk Mas Denny Darko ini dikenal sebagai seorang maaf kalau keliru bahasa Inggrisnya, mind illusionist ya. Bener. Atau orang yang ahli dalam bermain pikiran. Kaburnya dirimu ini. Kabar. Sekarang laptopnya bisa lucu ya. Ya, kibirnya dirimu ini pernah gagal menghipnotis seseorang karena banyak pikiran. Is that true? Emang kalau mau hipnotis harus seperti apa? Jadi ada orang yang bilang kalau dihipnotis itu cara menghindarinya adalah dengan fokus. Itu malah salah. Sebenarnya orang lebih mudah dihipnotis kalau dalam keadaan fokus, Mas. Nah, orang yang saya minta naik ke atas panggung waktu saya perform, kayaknya banyak pikiran, Mas. Nggak seperti Anda yang kalau ada masalah kan langsung set selesai masalah. Tanda tangan saja ringkes. Nah, orangnya itu gitu, Mas. Jadi dia kayak gelisah seperti itu. Jadi nggak berhasil. Akhirnya saya ganti dengan orang lain. Orang nggak tahu itu gagal, tapi pertunjukannya jadi lebih panjang dari luar biasa. Jadi nggak kelihatan. Seperti malah untuk malah untuk performnya itu lebih banyak gitu. Betul. Ya. Padahal kayak ibaratnya tadi contoh yang pertama kali tidak bisa. Sekarang yang sekarang. Benar. Real gitu ya mas ya. Betul. Keren. Kalau dari Rizuki ini, bentar ini laptopnya lagi di hipnotis juga sama. Enggak lama. Iya, lagi di hipnotis nih. Keren tapi yang tadi loh mas. Untuk Mas Denny lagi nih. Iya, Selain itu dirimu pernah perform dan ketahuan nih trik sulapnya oleh penonton. Itu gimana ceritanya nih? Nah, jadi kalau di televisi seperti ini, Mas Tugul, yang memainkan magic itu nggak cuman kita. Jadi kameramen, director, semua orang yang ada di sini, bahkan semua penonton pun kita menunjukkan satu magic yang kita persembahkan untuk orang di rumah. Nah, saat itu saya kurang memberikan brief ya kepada kameramen sehingga mengambil angle yang berbahaya. Ya, jadi akhirnya ketahuan tuh saya yang seharusnya saya seharusnya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Saya lihat waktu pindah. Kelihatan ya? Kelihatan ke kamera colongannya. Betul, dan akhirnya sempat diunggah ke YouTube. Tapi ya sebenarnya orang-orang di situ juga bukan membela saya, tapi mereka tahu bahwa yang kami lakukan ini kan bukan mengaku sakti sungguhan, tapi memang kita melakukan teknik dan tujuannya untuk menghibur. Seperti itu. Luar biasa. Dan itu kejadiannya di salah satu stasiun Jatinegara. Dekat rumah aku dong pak. Dekat rumah aku Stasiun dong. kereta api yang di sana depannya itu ada penjual batu. Di sana banyak teman-teman Sri Mulat di sana yang main di situ juga. Ada Eko DJ, ada Polo, ada Kadir dan ada Doyok di sana. Kembali ke sampai pulangnya mereka tuh bentuknya kayak batu. Kalau Rizuki nih, pernah nggak sih mengalami hal yang sama dengan Mas Denny Darko, yaitu gagal dalam pertunjukan emang Kone? Pernah sih waktu itu kejadiannya agak lucu. Jadi kan main di suatu peti gitu. Nah, jadi Rizuki dimasukin di borgol, dimasukin ke dalam karung, terus dimasukin peti, terus digembok. Digembok, abis itu harusnya bukan, sebenarnya kakak Rizuki, asisten Rizuki, terus habis itu Rizuki di atasnya, terus ganti, change. Jadi Rizuki yang di dalam, digembok dan di borgol dan di dalam karung di peti. Nah, tapi setelah pas udah change gitu, kan hormat kakak Rizuki, terus habis itu harusnya buka peti kan? Kuncinya hilang. Kunci gemboknya hilang. Terus bingung kan? Makanya kok di dalam peti Rizuki kok lama banget gitu. Biasanya kan langsung dibuka, terus buka karung, buka borgol, tepuk tangan kan. Kok lama banget gak dibuka-buka. Terus habis itu akhirnya dibuka juga. Tapi kok posisinya berubah. Ternyata yang dibuka tuh engselnya. Makanya harusnya kan madep depan, pose gitu. Kok jadi madep ke belakang gitu. Ternyata yang dibuka engselnya. Nah itu biasanya disiasatinya seperti apa kalau gagal Ya itu tuh? dibalik itu akhirnya engselnya dibuka. Daripada Bener nggak kebuka. Kakaknya yang dibalik apa gimana mas? engselnya. Ini
Kayaknya Vega tuh seneng bolak-balik ini kayaknya. Capek dong kalau bolak-balik. Bolak-balik. Kembali ke lab. Kalau teman saya ini luar biasa sekali. Apa Mas? Kotak itu isi duit itu bisa buka dengan sendirinya. Padahal gemboknya itu udah nggak kuncinya nggak dibawa tapi bisa buka lah. Itu namanya dibobol. Nggak tahu dia tuh kok bisa aja melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau untuk Rizuki lagi. Dari kitab Kerasakti yang pernah saya baca waktu di Beijing. Waduh, untuk Kerasakti. Ini ngomongin saya berarti ini. Bukan lah. Kabarnya dirimu juga pernah tampil di Festival Sulap Internasional. Wow. Di sana mewakili Indonesia. Gimana ceritanya akhirnya bisa dirimu yang terpilih mewakili Indonesia nih? Monggo nih. Jadi emang dari tahun 2007 udah suka ikut perlombaan di luar negeri. Pertama kali di Malaysia, terus dapat juara keempat. Lama-lama terus akhirnya jadi bintang tamu di beberapa kompetisi internasional, tapi tingkatnya Asia. Nah terus habis itu karena banyak kenalan, banyak teman-teman dari luar negeri, akhirnya teman tuh ngenalin salah satu organizer di Beijing, di Cina sebenarnya, di Cina dan Taiwan. Akhirnya diajak ke suatu taman hiburan juga untuk perform seminggu, dan dari situ banyak yang kontak dari sana untuk perform di acara gathering di sana atau bahkan acara-acara internasional. Waktu itu tingkatnya sempat ada yang dunia juga. Jadi di situ mewakili Indonesia juga karena waktu itu satu-satunya dari Indonesia untuk mewakili Indonesia perform di salah satu pertunjukan kalau di sana Salah satu berarti 9 nilainya. Dari sekian. Jadi untuk mewakili Indonesia perform di festival internasional. Waktu itu tingkatnya kebetulan dunia. Luar biasa. Jadi kalau salah satu itu nilai 9, nanti kalau salah 3 itu deket Semarang sana. Boyolali, Colomadu ya nah. Di situ ada makan keramat. Nenek moyangnya mereka. Ini dulu festivalnya macam-macam ya. Ya pernah ke luar negeri, pertama di Malaysia dapat ketemu majikan baik hati. Ya. Terus akhirnya ke Brunei. Nah ke Timur Tengah dia pulang jadi onta malah. Kembali ke lab. Itu bukan festival. Itu Mas Denny Darko. Oke Mas. Kibirnya Mas Denny ini dalam waktu dekat berencana untuk memecahkan rekor. Kalau teman saya mencah celengan itu. Masih ada Mas. Itu celengannya adiknya dipecah. Dikorek-korek nggak keluar, pecah jengkel. Karena jengkel. Emang akan menampilkan sesuatu yang spektakuler seperti apa nih monggo nih? Saya gabungkan magic itu dengan yang saya tekuni selama 4 tahun ke belakang, melukis pasir, Mas. Wah, mantap ini. Jadi ada satu instansi, dia mengadakan satu pagelaran besar, menggabungkan penyanyi-penyanyi Indonesia, penari, kami mempertunjukkan kebudayaan Toraja. Wow. Betul, dan itu layarnya nanti akan ditunjukkan di layar yang besar sekali, dia layarnya 3 kali 12 meter, dan saya akan melakukan itu tadi magic dan lukisan pasirnya di ukurannya itu ya seluas si panggungnya itu tadi. Luar biasa. Sulawesi ya berarti ya? Iya betul. Mereka kan luar biasa tuh, terkenal dengan perahu pinisinya, sandek itu. Luar biasa. Kalau teman-teman saya tuh bikin bunga pasirnya tuh luar biasa. Ini kan melukis pasir. Ini bunga pasirnya tuh cara nutupinya tuh. Emang kucing. Lukis pasir ini bikin bunga pasir. Baik. Karena teman saya itu kucing garong. Untuk Rizuki. Dah ini kampret ini dia. Apa benar ini Rizuki dikenal sebagai pesulap dengan kecepatan tangannya? Wow. Coba dong saya mau lihat nih, ayo. Ayo Rizuki. Lagi. Di mana di situ? Di mana? Di genteng aja di atas sana. Ini Mas.
Ini sering tampil show sama saya. Jadi ada iklan saya dulu sering show, tampil selalu Rizuki, saya Rizuki. Mungkin karena saya ini honornya mungkin lebih tinggi. Yang sering dipanggil Rizuki terus. Oke, jadi di sini Rizuki punya Tukul mau diikat ya? satu tas tali, Iya, iya. satu tali panjang, Iya. sudah Dari digulung-gulung. dulu namanya tali itu. Kan dijelasin mas. Dijelasin, terus diikat. Diikat, yang ini pelan-pelan aja, karena kalau semakin cepat gak kelihatan ntar ya. Di mana-mana pelan-pelan tuh. Loh, kalau naik bawa mobil pelan-pelan tuh kan tertib lalu lintas lebih nyaman, selamatan. Dan ini lalu dibikin simpul satu persatu, Iya, iya. talinya dibikin simpul, Wow. menjadi seperti ini. Wow, tepuk tangan dong. Belum, sebenarnya belum. Belum tapi udah keren. Belum. Lalu diambil lagi. Luar biasa. Papahmu tuh ngajarinnya pinter. Tuh papahnya. Tapi mbok suruh mandi tuh papahmu tuh kadang-kadang tuh. Lalu digulung-gulung. Wow. Wow. Duh, kecepatan tangan ini. Digulung-gulung. Iya, iya, iya. Sebenarnya Iya. saat kita gulung-gulung ini secara tidak sadar Iya. dan tidak dilihat oleh kasat mata, Iya. sebenarnya satu persatu dari tali ini Wow. sudah berpisah. Keren. Luar biasa sekali. Kecepatan. Pegang. Boleh dicek. Banget. Boleh dicek. Luar Keren. biasa. Eh, Luar biasa. Hebat ya. Iya. Ini kalau ngomong soal tali, teman saya ini gara-gara cuma ngambil tali di jalan itu ditangkap polisi. Apa? Ya nggak taunya tali diambil, sapinya ngikut. Nggak taunya nyuri sapi. Ambil sapi. Main Illusion kita akan menampilkan sulap terbarunya. Ya. Langsung aja kita saksikan penampilan dari Dani Darko. Apa yang akan saya tunjukkan saya harap tidak dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dengan alasan apapun. Karena ini hanya dilakukan oleh orang-orang seperti saya yang telah melakukan latihan sebelumnya. Mas Tukul, saya boleh direlakan salah satu anggota bandnya mungkin. Saya Cewek pinjam. atau kampret mungkin. Mungkin dari Wanita biasanya. ada yang dipilih tadi siapa kira-kira? Wanita. Yang paling dipilih. penakut aja siapa? Siapa? Junet. Wah ini. Siapa? Junet. Mas Junet, tepuk tangan buat Mas Junet. Tukang gendang. Teman-teman saya. Ini sebelum Silakan. jadi tukang gendang, tukang tipu dulu deh. Mas, bisa duduk di sini. Ayo, Nek. Gini. Posisinya seperti ini. Bisa ikuti saya. Betul. Tegak. Nah, Gendut aja Net. ini boleh dibuka. Seperti itu. Ada yang bilang sebenarnya terapi ketakutan itu bisa dihilangkan, Mas. Iya, iya. Tapi karena hipnotis itu sudah dilarang, Iya, iya. saya menggunakan terapi yang lain nih. Wah. Untuk menghilangkan ketakutan seseorang. Jadi pertama begini, tangannya bisa gitu lurus. Membutuhkan buah-buahan segar ini. seperti ini, Mas. Bentar Mas Denny. Kenapa kau milih buah segarnya yang kayak gini loh? Tadi Vega yang pilih. Waduh. Ya. Lu pinter sekali. Oke, Ga. tolong dipasang seperti waktu latihan semuanya, sambil saya ingin menunjukkan sesuatu. Nah, Mas, biasanya ini aluminium foil ini digunakan untuk menutupi makanan kalau mau dipanaskan Betul. dalam microwave. Jadi, kegunaannya adalah agar udaranya tidak keluar dan Iya, masuk, Mas. betul, Nah, betul. silakan ditunjuk siapapun untuk membuktikan kalau ini bener-bener. Cewek. Ini oke. Biasa kan pesulap kan harus didampingi sama cewek yang seksi. Nah ini kebetulan setengah seksi yang saya pakai. Kamera di depan itu mungkin bisa pamit ke keluarga sebelum ini dipasang. Oke. Oke.
Oke, ini dipastikan kalau ini ditutup memang benar-benar nggak bisa lihat. Coba ya. Bisa tembus atau apa? Nggak bisa, betul ya? Kalau duit sih tembus. Yang ini dicoba. Betul ya? Jadi saya nanti akan coba untuk ditutup begini. Anda yang akan plester mata, ini kepala saya tadi menggunakan. Nah, nanti saya akan berusaha untuk mengeliminasi timun-timunnya dengan cara ditebas satu persatu. Wes. Waduh, waduh, waduh. Begitu ditebas, waduh, waduh. Berarti timunnya. Ini menunjukkan bahwa ini dilakukan oleh profesional. Oke. Wah. Ayo Mbak Alka. Saya mungkin punya waktu cuma 5 menit sebelum oksigen di sekitar saya akan hilang karena ditutup menggunakan aluminium foil ini. Pinter lah kalau nutup tuh pinter. Sip. Bisa belajar? Udah. Cukup, saya berhenti sama di sini. Oke. Belakangnya. Yang bawah. Oke. Sudah? Masih bisa dengar suara saya? Sip. Mas Tukul namanya siapa tadi, Mas? Yang mana nih? Junet ya? Junet. Mas Junet, oke. Bentar, saya nggak tahu kepalanya ada di mana tadi. Kepalanya ada di mana-mana ada dia. Oh. Kuping. Ah. Oke. Kalau ada apa-apa sama kamu keluargamu tak kasih tahu, Net. Tenang aja, Net. Memejamkan mata akan membantu konsentrasinya. Mungkin ada wasiat yang perlu disampaikan dulu, Net. Siap? Ya, itu cocok tepat. Ya, agak turun dikit, Den. Agak turun dikit. Ya. Jeruk purut masih kosong satu tuh. Ya. Sebentar. Ya. Nah, itu pas itu. Itu pas banget itu. Oh, oke. Agak tinggi. Iya. Penuh konsentrasi. Sorry. Iya, iya. Pakai kaki harusnya, Den. Tenang aja, Net, tenang. Beres. Ya, pas banget, Den. Iya, Den. Ya, Den, pas banget, Den. Ya, agak turun dikit. Beres. Beres. Beres, Den. Ayo, Net. Ya. Ya. Awas, awas, miring, miring. Miring, Den. Kenapa nih? Tolong. Tolongin, Wah. tolongin, tolongin. Tolong. Halo. Mbak, tolong. Mas. Ah, truk Tolong, Mas. pasir, Tolong.
Lepasin. Aduh. Lepasin. Tahan. Aman. Beres. Beres. Gak apa-apa, biarin. Kamu Dar dulu. Biarin aja, Mas. Dar dulu, ini nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Sorry, sebentar. Dilap Gak dulu. apa-apa, Mas. Biarin aja. Kamu nanti pulang kayak gini aja ya. Net, nanti tambahannya minta sama si itu produsernya, ya. Makasih loh Mas. Ya. Tenang. Mas, tanya dulu Mas, itu tanya Mas. Nggak ada dendam ya? Mas Junid, bagaimana tadi perasaannya waktu Mas Denny Darko akan menebas pisaunya dengan mata tertutup? Ngeri banget. Apa ya? Deg-degan. Lebih ngeri mukamu apa lebih ngeri? Tapi Mas, belum dicek loh. Ya, Ternyata nggak belum apa-apa ya? dicek. Ya, nggak ada apa-apa ya, Nggak apa-apa. aman ya. Ini timun Aman ya. yang di tengah. nggak Itu apa-apa. tadi kok bisa nancep ke Ini sini serem tuh. banget. Nah makanya tadi soalnya gerak. Ada bekasnya tuh. Nah untungnya bisa Iya. dibalikin lagi. Nah balik lagi nggak apa-apa. Tapi ini karena katanya tadi Mas Denny kan sempat gagal tadi, jadi di Twitter banyak yang bilang ulang lagi katanya. Ini ada satu yang belum loh. Beres. Nanti soal sepatu aku yang tanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima Jangan mau menang kasih. tetap di bukan banget. Oke, masih di bukan banget. Mantap. Balik ke laptop. Pemirsa, tidak ada hal sulit yang tidak mungkin bisa kita lakukan di dunia jika kita bersungguh-sungguh ingin belajar dan terus mencoba. Karena dengan kita kesungguhan, hasil manis akan kita dapatkan nantinya. Terima kasih pada bintang tamu saya pada malam ini, Rizuki, Denny Darko, dan Riana. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya cantik, kasual, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Karena kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan kurang baik. Tonton bukan mata, selain cara bukan cuma tontonan mata. Lihat kami di layar kaca.